kami itu ada pertama, Aku Laila Prata ini. aku Nabila Samagunawan, aku Alzena Zoika, aku Fatih Fakira, Aku Salwa Lavia. Selamat menyaksikan. Senyawa halakana yang pertama ditemukan atau lebih tepatnya yang paling terkenal pertama yaitu klorofon. Senyawa ini ditemukan atau disintesis pertama kali oleh Samuel Dalton pada tahun 1831. Kemudian disebarluaskan oleh James Young Sitchin. Sintesis dasarnya adalah dengan mencampurkan Wixen dan kapur klor. Oleh James digunakan di bidang kedokteran dan itu dapat membuat orang kehilangan kesadaran namun tanpa menimbulkan rasa sakit. Pada saat Perang Dunia Kedua, halakana digunakan dalam pesawat militer sebagai pemadam api. Lalu pada awal 1980-an, bromofon halakana telah digunakan secara umum pada pesawat, kapal, dan kendaraan besar, serta difasilitasi komputer dan galeri. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian gugus fungsi, yang dimana halakana ini memiliki gugus fungsi unsur halogen, yaitu golongan 7A. Di sini unsurnya ada fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Itu cuman ada 4 biasanya yang menjadi gugus fungsi di halakana ini. Nah, gugus fungsi ini ditandai dengan simbol X, yang dimana X itu sendiri adalah halogen. Nah, di sini ada urutan bisa dibilang tersubstitusinya. Di sini ada metil aja, berarti di sini C mengikat H-nya 3 dan X, jadi tidak ada alkil lain atau gugus R atau gugus C yang lain. Yang kedua ada primer, artinya C ini mengikat pusatnya, yang mengikat halogen ini mengikat satu atom C lain. Dan juga ada secondary atau bisa dituliskan 2, ada derajatnya, itu mengikat 2 atom karbon dengan 1 halogen. Dan juga yang ketiga ada tertiary dalam penulisan bahasa Inggrisnya, itu mengikat 3 atom karbon C dan juga 1 halogen, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tata nama yang berdasarkan IUPAC. Jadi itu sudah standar tata nama seluruh dunia. Oke, yang pertama di sini ada rantai induk, adalah rantai induk terpanjang dengan mengandung atom halogen. Yang kedua yaitu penomoran dimulai dari ujung yang mendapat nomor terkecil pada halogennya atau terendah. Yang ketiga itu nama halogen ditulis seperti bromo, kloro, fluoro, dan iodo. Yang keempat, jika terdapat lebih dari 1 jenis atom halogen, maka penomoran dimulai secara alfabet dalam bahasa Inggris. Misalnya ada iodin dan klorin, maka ditulis klorin dulu, karena dalam bahasa Inggris itu klorin dalam huruf C, jadi chlorine, dan juga barulah iodin. Yang kelima itu jika ada cabang alkil, misalnya tetap diprioritaskan alfabet dalam bahasa Inggris dulu dan kombinasi nomornya terendah. Kombinasi nomor terendah tuh misalkan ada 1 dan 3 dan 1 dan 2. Jadi yang kombinasi terendah itu 1 dan 2. Ini ada contoh di sampingnya, salah satu contoh senyawanya. Di sini ada 2 atom halogen dan juga ada alkil juga ya, cabang alkil juga. Nah, di sini 2 bromo, 4 kloro, 2,5 dimetilheksana. Nah, kenapa harus 2 bromo? Kenapa enggak penulisannya tuh dari kanan? Misalkan saya ambil dari CH3 yang sebelah kanan, maka kan jadinya tuh bromonya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan klorinnya 3. Kenapa? Karena kombinasi itu lebih tinggi gitu daripada 2 bromo, 4 kloro, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah struktur dalam kimia organik. Itu biasanya ada 3. Yang pertama struktur Lewis. Struktur Lewis ini digambarkan ya seperti ini, masih terlihat garis-garisnya atau ikatannya masih terlihat gitu, dan ditulis satu-satu lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kedua lah struktur terkondensasi. Ini yang paling singkat. Ini yang paling singkat di antara yang lain, dan juga yang paling mungkin agak asing di kalangan SMA itu adalah struktur tongkat, yang dimana setiap yang menusuk-nusuk atau yang menajamnya itu ditandakan dengan atom karbon. Halakana memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkana.
Yang kedua, haloalkana dalam keadaan alami mereka tidak berwarna. Yang ketiga, densitas lebih tinggi dari alkana. Yang keempat, sukar larut dalam air. Selanjutnya, sifat fisika suatu senyawa ditentukan oleh massa dan jenis gaya tarik antar molekul, intermolekuler, serta dalam molekul intramolekuler. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin sifat kimia dari haloalkana. Jadi yang pertama, haloalkana adalah molekul polar karena ikatan karbon halogennya. Atom karbon sedikit bersifat elektropositif, sementara halogen sedikit bersifat elektronegatif. Yang kedua, haloalkana adalah senyawa reaktif yang mengalami reaksi substitusi dan eliminasi. Dan yang terakhir, kekuatan ikatan karbon halogena berkurang seiring dengan meningkatnya panjang ikatan. Nah, di sini ada contoh senyawa, kami menyediakan 3 saja. Yang pertama ada triklorometana atau kloroform. Di sini C-nya mengikat 3 atom Cl dan juga hidrogen 1. Yang kedua ada 1 kloroetana atau nama lainnya etil klorida. Di sini ada etana dan juga 1 mengikat atom Cl, dan juga yang terakhir 2 fluoropropana. Ini digambarkan dengan struktur tongkat ya, yang klorometana dan fluoropropana ini dalam struktur tongkat. Kalau yang tengah itu Lewis. Di sini ada kegunaannya. Yang pertama CFC-12 dan HCFC, yaitu pendinginan dalam AC dan kulkas. Yang kedua ada chloroform, yaitu pelarut nonpolar dan bahan pembius hewan uji coba. Yang ketiga ada kloroetana, yaitu pembuatan plastik. Yang keempat ada bromometana, yaitu pengendalian hama di pertanian. Yang kelima ada 1,1,2 trikloretana, pelarut dan pembersih barang-barang industri. Dan terakhir ada dikloretana, pelarut dalam industri, farmasi, cat, dan perekat. Oke, yang terakhir ada pembuatan senyawa. Nah, bagaimana haloalkana ini disintesis dari senyawa lain? Yang pertama itu ada dengan cara reaksi adisi alkena dengan HBr atau HCl. Di sini ambil contoh HBr. Di sini ikatan lengkapnya berubah jadi ikatan tunggal. Nah, di situ ada adisi Br dan hidrogen ya di atom C-nya. Yang kedua ada reaksi substitusi alkohol dengan SOCl2. Sebetulnya ini reagennya tuh nggak hanya bisa SOCl2, bisa juga PBr3 dan lain sebagainya. Tetapi kami mengambil contoh SOCl2 saja. Ini contohnya ada 1,2,3 propanol ya, ditambah dengan SOCl2 dan bantuan piridin menghasilkan 1 kloropropana gitu. Oke, selanjutnya ada reaksi radikal alkana dengan Br2 atau Cl2 dan sinar UV. Di sini ada CH4, berarti metana ya, ditambah dengan Cl2 bantuan UV atau ultraviolet menjadi CH3Cl dan HCl. Nah, yang terakhir ada reaksi adisi alkuna dengan 2 ekuivalen Br2 atau Cl2. Nah, di sini kenapa ada 2 ekuivalen, gak 1? Karena 1 ekuivalen Br2 itu hanya cukup mengadisi sampai alkena. Jadi nanti haloalkana itu berupa jadi rantai induknya tuh berupa alkena bukan alkana. Jadi membutuhkan 2 ekuivalen untuk membentuk alkana gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1, yaitu kelompok haloalkana. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.